Iya, selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi salah satu video dari perdebatannya Edis TV dengan salah seorang umat Islam. Ya. Mari kita dengarkan bersama apa yang mereka perdebatkan, kemudian saya tanggapi. Untuk taat kepada Muhammad, gimana kamu tuh? Taat kepada ajaran Tuhan yang disampaikan kepada Muhammad. Bukan Muhammadnya? Bukan. Oh, Muhammad begitu. itu adalah utusan. Oh begitu, berarti Ya. yang keluar dari mulut Muhammad tuh bukan berasal dari dirinya. Yang keluar dari mulut Muhammad itu, kalau masalah yang keluar, itu yang baik-baik itu adalah keluar dari anugerah dari Allah, dari Yang Tuhan. jahat-jahat? Itu adalah bisikan setan gitu. Oh berarti Muhammad dapat bisikan setan juga? Nggak ada keluar dari Muhammad kata-kata kayak yang jahat-jahat. Contoh. Katanya setiap apa yang Oke, Muhammad nyium batu biar ngapa? Nyium batu. Kapan Muhammad nyium batu? Duh, kalau nggak gara-gara Muhammad nyium batu, mana mungkin ada orang Islam begini? Nih, kalau bukan gara-gara Muhammad nyiumin batu, nih, ini siapa ini? Ini siapa? Itu siapa coba? Itu orang Islam itu. Ngapain mereka? Ya, saudara-saudaraku sekalian, di dalam hal menyembah, ya, sebenarnya istilah menyembah itu tidak ada di dalam kitab-kitab suci, ya. Jadi menyembah saya ya. Saya jelaskan dulu secara tertulis, ya. Di semua kitab-kitab suci, saudara-saudaraku sekalian, tidak ada istilah menyembah. Jadi kalau misalnya di ajaran Hindu, ya, di ajaran Hindu itu dharma, ya, dharma, berbakti, dharma. Kalau di ajaran Alkitab, ya, kalau di Alkitab itu mengelola, ya, mengelola. Manusia diciptakan untuk mengelola air, udara, dan tanah. Kalau di Al-Quran itu mengabdi kepada Allah. Ini yang penting diketahui dasar-dasarnya supaya tidak keliru memahami kitab-kitab suci, ya. Supaya tidak keliru memahami kitab-kitab suci. Jadi Edis menyinggung masalah sujud kepada Ka'bah. Jadi kalau Hindu, saya perbaiki dulu ini. Ini ada masalah di sini. Jadi kalau di Hindu, saudara-saudaraku sekalian, di Hindu itu terutama di dalam hal mengabdi, melakukan dharma atau ritual agama itu adalah api, ya. Api yang digunakan sebagai media untuk sampai kepada surga. Sedangkan misalnya kalau di Musa, jadi saya ambil secara contoh secara jelas. Kalau Musa di perjanjian lama melalui api juga, jadi api. Jadi Musa sujud kepada api yang membakar. Kemudian Kristen atau Yesus
ya, sujud kepada Yesus. Jadi memang sujud kepada Yesus, sujud. Jadi kepada Yesus sujud, ya, sujud sebagai sujud, sujud, salah ini sujud, ya. Sujud, ya, sujud, sujud kepada Yesus. Kemudian kalau di Islam itu ke sujud kepada Ka'bah, bangunan, sujud kepada Ka'bah atau bangunan. Ini semua keseluruhan ini, ya, adalah simbol-simbol. Jadi Hindu bisa juga dengan perantaraan patung, ya, patungnya misalnya Sri Krishna, patung Sri Krishna, ataukah patung Dewa Siwa, bisa juga Dewa Wisnu atau Dewa Brahma, orang sujud kepada patung, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau misalnya di perjanjian lama lagi, Musa sujud kepada api yang membakar, kemudian Abraham sujud kepada malaikat Tuhan, ya, kalau Abraham. Kalau di Yesus memang sujud kepada Tuhan Yesus, sujud kepada Tuhan Yesus, ya. Ini jalannya untuk sujud kepada Bapa, ya. Demikian pula Musa ini sujud kepada api. Tidak mungkin Musa langsung sujud kepada wujud aslinya Tuhan atau wujud aslinya Elohim, tidak mungkin, mustahil. Demikian pula di Hindu tidak mungkin orang sujud kepada Brahman, Tuhan yang dewa yang maha tinggi, Brahman. Demikian pula di Islam tidak mungkin orang sujud kepada Allah, karena Allah tidak dilihat, ya. Nah, ini dia sujud kepada Nabi Muhammad sujud kepada Ka'bah sebagai simbol sujud kepada Sang Pencipta. Jadi semua agama itu menggunakan simbol-simbol. Semua agama menggunakan simbol-simbol, ya. Saya hapus saudara-saudaraku sekalian, ya. Mari kita dengarkan lagi apa yang dikatakan oleh Edis. Itu mereka Ngapain? Meninggal. Biar ngapa batu mau dicium-ciumin? Biar ngapa? Apa fungsinya? Meninggal dunia. Ya, sepertinya dia tidak sanggup menjawab. Macet. Ya, dia tidak sanggup menjawab. Jadi sujud kepada mencium Hajar Aswad itu sama artinya mencium Hajar Aswad, ya, mencium Hajar Aswad, Hajar Aswad atau batu hitam. Hajar batu, Aswad artinya batu hitam. Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad itu simbol mencium tangan Allah, mencium tangan Allah, tangan Allah, ya, simbol mencium tangan Allah. Karena Allah tidak bisa dilihat, maka Nabi Muhammad menggunakan simbol-simbol, sebagaimana agama lain juga menggunakan simbol-simbol. Jadi mencium Hajar Aswad itu, nanti ini Hajar Aswad akan dirubah menjadi berbentuk manusia yang akan menjadi saksi di akhirat. Kemudian ini yang perlu umat Islam pahami untuk orang-orang Islam yang menantang bahwa firman berubah menjadi manusia, sedangkan Hajar Aswad nanti juga akan berubah menjadi seperti manusia. Demikian pula Al-Quran berubah menjadi
manusia tua, ya, mendampingi orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Ya, saya hapus lagi nih. Ya. Kemudian kita dengarkan lagi apa yang mereka perdebatkan. Makanya aku bilang bertaubat bang, bertaubat dari mengikuti Muhammad. Akhirnya apa? Akhirnya kalian mencium-cium batu, betul? Terima kasih topinya Daniel bang, makasih bang Daniel. Gimana? Betul tidak? Kalian menciumi batu? Enggak. Terus itu yang berbondong-bondong nyumin batu itu apa? Itu mau ada kemuliaan itu. Iya, intinya mau ada kemuliaan mau nggak ada kemuliaan kalian jadi tuh umat pencium batu, betul? Tuh. Iya. Sekarang saya tanya sama bang, manfaatnya batu diciumin apa? Bertuah, batunya bertuah. Bukan berbuah, tapi di situ ada kemuliaan karena batu itu sebelum Batu mulia. Kemuliaan siapa di situ? bukan cuma batu mulia loh. Jadi mencium Hajar Aswad itu sebagai simbol mencium tangan Allah. Pada waktu seseorang mencium tangan Allah, berharap kepada ridha Allah. Jadi Allah senang kepada orang yang mencium tangan Allah, ya. Jadi mencium Hajar Aswad itu sama dengan mencari ridha Allah, ya. Sama dengan salat, puasa untuk mencari ridha Allah. Mari kita dengarkan lagi. Iya, kemuliaan siapa di batu itu? Nah, itu emang udah dari awal bang sebelum Muhammad diutus itu batu. Berat. Yang mulia siapa yang mulia? Allah apa batu? Yang mulia. Allah lah. Batu ini? Batu gimana ya? Saya kurang tahu juga lah masalah itu bang. Makanya saya bilang bang, kalau Ya, jadi batu itu mulia, tetapi yang maha mulia adalah Allah. Yang lebih mulia Allah daripada batu itu. Seharusnya orang Islam ini berani ya ngomong. Ternyata dia juga tidak berani ngomong. Anda mengikut Yesus, pastilah Anda tidak jadi tukang cium-cium batu ke Arab. Ya, Makanya bang, Anda itu harus mengikuti Yesus, bukan malah ngikutin Muhammad. Yesus itu kan utusan, bukannya Allah. Siapa bilang Yesus bukan utusan? Yang bilang Yesus bukan utusan siapa? Itu di kitab sendiri itu ada. Yang bilang Yesus. jadi saudara-saudaraku sekalian, kalau ikut Tuhan Yesus, ya, jadi kalau ikut Tuhan Yesus tidak menciumnya, jadi ikut Tuhan Yesus, Tuhan Yesus jelas tidak mencium batu. Tapi kalau ikut Nabi Muhammad ya, mencium batu, ya, Muhammad itu mencium batu, ada batu, ya, batu dicium. Nah, kalau ini cenderung dipermasalahkan masalah roh, ya, sembahlah Elohim dalam suasana roh dan kebenaran. Jadi memang berbeda saudaranya. Jadi kalau di ajaran Kristen di dalam hal penyembahan, di dalam hal taat kepada perintah Tuhan. Jadi karena saya tadi mengatakan tidak ada istilah menyembah di dalam kitab-kitab suci, maka persoalannya di sini adalah ketaatan kepada perintahnya Tuhan Yesus, ya. Jadi perintahnya Tuhan Yesus, sembahlah Elohim dalam suasana roh dan kebenaran, ya. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus, dan itu sangat rasional, ya, sangat rasional. Kalau ini menggunakan simbol batu, ya, untuk memuliakan Allah, menggunakan simbol batu untuk memuliakan Allah. Karena Allah di dalam Al-Quran itu juga tidak terlihat. Karena ada dua Allah di dalam Al-Quran, yaitu Allah yang zahir dan Allah yang batin, ya, yang zahir. Allah yang zahir, Allah ada dua. Allah yang pertama zahir, yang kedua batin, Allah yang batin.
Ya, kalau yang zahir ini yang kelihatan. Ya, karena Allah di dalam Al-Quran itu nama. Jadi yang batin inilah yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya. Ini sesuai Allah yang zahir dengan Allah yang batin. Jadi ada kesinambungan antara apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Yang menjadi masalah kalau di umat Islam itu ulama. Jadi ulama lah yang bermasalah, bukan Al-Quran ya. Bukan Al-Quran yang bermasalah kalau di ajaran Islam ya. Jadi yang bermasalah kalau di Al-Quran yang bermasalah itu ulama. Bukan Al-Qurannya yang bermasalah, tapi ulamanya yang bermasalah. Ya, bukan Al-Quran yang bermasalah. Bukan Al-Quran yang bermasalah, bukan Al-Quran bermasalah, tetapi ulama lah yang bermasalah. Inilah yang bermasalah. Ya, bermasalah. Jadi itulah sebabnya saya menganjurkan supaya Al-Quran juga diterjemahkan secara literal ya, supaya umat tahu apa isi sebenarnya daripada Al-Quran itu, dan jangan hanya terjemahan tafsir. Jadi Al-Quran yang Anda lihat sehari-hari itu terjemahannya dari kelompok Sunni, bukan terjemahan dari kelompok Mu'tazilah ataupun kelompok Syiah ataupun kelompok Sufi. Ya, kalau kelompok Sufi itu lain juga terjemahannya. Misalnya air hujan itu kalau kelompok Sufi itu malah bukan dikatakan air hujan, Allah menurunkan hujan. Nah, kalau kelompok Sufi itu menerjemahkan Allah menurunkan rahmat. Ya, Allah menurunkan rahmat. Jadi lain terjemahannya. Ya, mari kita lanjutkan lagi. Itu bukan utusan siapa? Meninggal lagi. Yang bilang Yesus bukan utusan itu siapa? Macet. Udah, makanya begini bang ya. Yesus berkata di dalam Injil, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya kan? Makanya abang itu datang kepada Yesus. Supaya apa? Supaya abang dapat pengajaran yang benar. Gitu loh. Kalau abang datang kepada Yesus, abang nggak jadi tukang cium-cium batu kayak gambar ini, cium-cium batu. Ya, apa yang disampaikan oleh Edis TV itu betul ya. Kalau mau ikut Tuhan Yesus, kalau mau ikut Yesus, Tuhan Yesus, diselamatkan. Tetapi ada dua juga jalannya ya, ada dua juga. Bagi yang percaya Yesus disalib, ya, nah, itu ditebus dosanya, ditebus. Tetapi bagi yang terpercaya Yesus tidak disalib, maka harus cari keselamatan sendiri ya, cari selamat, tidak ditebus ya. Kalau Yesus disalib itu Anda ditebus. Jadi Tuhan sudah menciptakan dua Injil ya. Ada Injil Yesus disalib, ada juga Injil Yesus tidak disalib. Silahkan dipilih yang mana Anda mengikuti, terserah Anda. Di dalam Al-Quran itu tidak ditentukan bahwa Yesus itu disalib. Nah, itu juga bermasalah di dalam Al-Quran ya. Terjemahannya bermasalah di dalam Al-Quran. Ya, terjemahannya bermasalah di dalam Al-Quran terkait dengan masalah disalib. Saya cari dulu ada anunya.
Saya sudah catat kah? Dalil Nabi Isa disalib ini. Lahum illa ma amartu bihi inna abudullah. Kecuali engkau perintahkan kepadaku sembahlah Tuhan dan Tuhanmu, ya. Dan aku menjadi saksi. Ini ayat di mana Al-Quran mengajarkan supaya yang disembah itu Allah, atau yang disembah adalah Bapa. Jadi kalau di ayat Al-Maidah ini, Al-Maidah itu Al-Maidah 117, itu perintah Allah di dalam Al-Quran untuk menyembah Sang Bapa. Pengertiannya ini, seandainya ayat ini dibawa kepada perjanjian baru, ya, harus menyembah kepada Bapa. Jadi apakah harus mengabdi kepada Bapa? Apakah ayat ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa melalui Tuhan Yesus? Itu tidak betul, ya. Jadi harus sujud kepada Tuhan Yesus baru, atau taat kepada Tuhan Yesus baru taat kepada Bapa melalui Tuhan Yesus. Kalau umat Islam itu melalui Ka'bah, ya, melalui Ka'bah atau melalui pengajaran-pengajaran dari Nabi Muhammad. Saya perlihatkan di surat yang lain terkait dengan penyaliban, ya. Ali Imran ini saya buka Ali Imran, apakah ada di sini? Wa Isa, engkaukah yang serta dari orang-orang kafir dan menjadi, oh, bukan ini, ya. Jadi bukan ini dalilnya, ya. Bukan itu dalilnya. Yesus tidak disalib. Ya, saya tambahkan dulu apakah di sini, ya, disalib. Cuma kembali lagi ke dalil tadi. Jadi di dalam Al-Quran itu, saudara-saudaraku sekalian, di dalam Al-Quran itu digunakan wala, digunakan kata wama, ya, wama. Wama ini, wama kataluhu, wama salabuhu. Nah, ini kalau wama artinya dan apakah mereka membunuhnya, dan apakah mereka menyalibnya. Bukan digunakan kata wala, ya, bukan kata wala. Seandainya ini yang digunakan wala kataluhu wala salabuhu, nah, itu dipastikan bahwa Al-Quran memastikan bahwa Yesus tidak disalib. Tapi di dalam Al-Quran itu tertulis wama. Wama ini waw ini dan, ma ini apakah, dan apakah mereka menyalibnya. Jadi bukan wala tertulis dalam Al-Quran, ya. Ya, sekian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi umat Islam, bermanfaat juga bagi umat Kristen. Amin.